Doing the right stuff though. Oh! Knockdown for Big Country. And that's it. Silva trying to stay in the fight there. Neutralized him with that kick. Oh! Big Country! Big Country! Against the cage either. Oh! Big shot! Just like that! It's all over! People that Roy does a beautiful job of. Oh, that's got to be it! It is. Now that Roy Nelson's got in that right hand. Wow. He knows exactly. Yeah, he's fighting Big Country. with the big right hand, and it is all over! Halo bro, kali ini gue mau ngebahas sosok petarung buncit yang kalau kita lihat sekilas mungkin kita tidak bakal menyangka kalau dia ini adalah seorang fighter. Tapi di balik perut buncitnya, dia menyimpan kekuatan luar biasa dan sudah membuktikan diri dengan mengalahkan banyak petarung top di divisinya. Di dunia MMA modern, visual bukan hanya sekedar pelengkap, ia adalah bagian dari identitas. Kamera memuja tubuh-tubuh sempurna, dada bidang, otot perut yang mengeras seperti batu, dan rahang yang tajam yang seolah diciptakan untuk layar lebar. Mereka tampil bukan cuma sebagai petarung, tapi juga sebagai simbol kemegahan olahraga, layaknya dewa-dewa modern yang turun ke arena untuk bertarung demi tontonan manusia. Tapi Roy Nelson bukan petarung seperti itu. Ketika pertama kali melangkah ke dalam sorotan, Roy tampil dengan kontras yang mencolok. Perut buncit yang tak disembunyikan, janggut panjang yang acak-acakan, dan gaya jalan santai seperti baru keluar dari bar lokal, bukan dari camp latihan elit. Tubuhnya lebih mirip petugas keamanan swalayan ketimbang atlet UFC. Tapi itulah dia, apa adanya, tanpa topeng, tanpa kemasan. Bagi sebagian orang, dia adalah lelucon. Banyak yang menilai penampilannya sebagai gimmick, bahkan meremehkan kemampuannya sebelum bel berbunyi. Tapi itu justru inti dari daya tarik Roy Nelson. Ia bukan representasi dari keindahan fisik, tapi dari kegigihan yang membumi. Roy adalah simbol bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan. Ketika pintu oktagon dikunci dan waktu mulai berjalan, persepsi itu mulai berubah. Tubuh yang dianggap malas dan tak profesional itu ternyata punya mesin tersembunyi. Pukulan kanan yang bisa menghapus rencana siapapun dalam sekejap. Roy Nelson tidak butuh kombinasi rumit atau footwork yang mempesona. Ia hanya butuh satu momen, satu celah, dan satu kesempatan untuk mendaratkan pukulan andalannya. Dan ketika itu terjadi, petarung sekuat apapun bisa tumbang seperti punching bag. Pada tahun 2009, The Ultimate Fighter musim ke-10 hadir dengan daya tarik luar biasa. Bukan hanya karena kehadiran legenda seperti Rampage Jackson dan Rashad Evans sebagai pelatih, tapi juga karena jajaran kontestan yang eksentrik dan penuh potensi. Di antara nama-nama besar, Brandon Scope muncul sebagai calon bintang baru. Tinggi atletis, wajah yang cocok untuk kamera, dan latar belakang atletik dari NFL. Ia punya semua yang diharapkan dari seorang petarung modern, kekuatan, kecepatan, dan daya jual. Sebaliknya, Roy Nelson tampak seperti antitesis dari semua itu, datang dari dunia independen sirkuit MMA dan juara IFL yang nyaris dilupakan. Tubuh Roy yang tambun dan gerakan yang tak mencolok membuat banyak orang, termasuk sesama kontestan, meragukan keseriusannya. Ia bukan tipe petarung yang dijual dalam poster. Bahkan sepanjang musim TUF, banyak yang menganggap Roy sebagai orang aneh yang kebetulan punya sedikit pengalaman lebih. Final TUF 10 mempertemukan dua dunia yang berbeda. Di satu sudut, sang bintang masa depan. Di sudut lainnya ada Nelson, sang veteran dengan tampilan pekerja bengkel. Dari awal ronde, Roy menunjukkan bahwa dia bukan hanya lebih berpengalaman, tapi juga lebih sabar. Ia tak tergesa-gesa, ia membiarkan Scope membiarkan dia mengontrol jarak, lalu mulai membaca gerakan. Roy tahu cara mengelabui lawan, bukan dengan kecepatan, tapi dengan waktu. Lalu itu terjadi, sebuah overhand kanan klasik yang tak terlihat rumit tapi terukur dengan sempurna, meluncur ke arah
kepala scalp. Pukulan itu menghantam pelipis dengan sangat presisi. Scalp langsung terjatuh dan hanya dalam hitungan detik, mimpi besar itu berubah menjadi layar hitam. Satu pukulan, satu momen, satu pernyataan. Dalam satu malam, Roy Nelson tidak hanya menjadi juara The Ultimate Fighter musim ke-10, ia juga mengukir namanya dalam daftar petarung yang tidak bisa diremehkan. Kemenangan itu bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang identitas. Roy membuktikan bahwa dalam MMA, bentuk tubuh bukan jaminan. Yang dibutuhkan hanya presisi dan keberanian untuk menunggu momen yang tepat. Pada malam terpatri dalam sejarah, tepatnya di Las Vegas UFC 137 tahun 2011, Oktagon menjadi saksi pertemuan dua generasi. Di sudut biru berdiri Roy Nelson, petarung dengan reputasi pukulan keras dan penampilan yang lebih mirip seorang antihero. Di sudut merah, nama besar yang tak asing lagi di dunia MMA, yaitu Mirko Cro Cop Filipovic, mantan bintang Pride FC, pemilik tendangan kiri legendaris yang membuat lawan-lawannya seringkali terdiam dengan satu kalimat sederhana, right like hospital, left like cemetery. Cro Cop bukanlah sekedar nama besar, ia adalah simbol dari era keemasan Pride, seorang mantan polisi anti-terorisme dari Kroasia yang menebar teror di ring Jepang dengan tendangan ke kepala yang mematikan. Banyak yang beranggapan bahwa malam itu Roy Nelson akan menjadi salah satu korban dalam bab terakhir perjalanan sang legenda. Ronde pertama dimulai dengan ketegangan yang familiar. Cro Cop mengendalikan jarak dengan pukulan lurus yang efisien dan tendangan ke tubuh yang kuat. Setiap gerakan masih menunjukkan ketepatan khas Eropa Timur, tajam, cepat, dan tanpa basa-basi. Roy Nelson meski tertekan, ia tidak kehilangan kendali. Ia mundur perlahan, menutup kepala, menyerang serangan dengan tenang. Roy bukanlah petarung yang mengandalkan skor angka. Ia bukanlah petarung yang mencari kemenangan dengan cara yang elegan. Roy dibentuk untuk bertahan dan setelah itu ia akan memukul balik. Dia tahu bahwa seorang legenda seperti Cro Cop tidak bisa dikalahkan dengan tergesa-gesa. Pertarungan seperti itu hanya bisa dijatuhkan dengan kesabaran, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan yang menentukan. Dan pada ronde ketiga, momen itu akhirnya datang. Cro Cop mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Gerakannya sebelumnya tajam mulai melambat. Roy Nelson yang telah lama mengenali tanda-tanda tersebut segera melihat kesempatan. Gerakan bahu Cro Cop yang mulai goyah, langkah mundurnya yang semakin lambat. Ketika jarak cukup dekat, Roy melancarkan serangan yang tak terduga. Sebuah uppercut keras menghantam dagu Cro Cop, membuat kepala sang legenda terangkat dengan keras. Tanpa memberikan waktu bagi Cro Cop untuk pulih, Roy segera melanjutkan dengan sebuah overhand kanan yang mendarat tepat di rahang, membuat Cro Cop terjatuh ke kanvas dengan keras. Dunia seakan berhenti sejenak menyaksikan momen bersejarah itu. Wasit segera masuk untuk menghentikan pertarungan. Roy Nelson berdiri di tengah oktagon. Ia seperti seorang petani yang baru saja menyelesaikan panen terakhirnya. Sederhana, namun penuh makna. Di sisi lain, Cro Cop terbaring dan pada saat itu bab terakhir dalam karir UFC-nya ditulis. Namun kemenangan Roy Nelson bukan hanya tentang KO, lebih dari itu. Malam itu adalah penghormatan bagi salah satu striker terhebat dalam sejarah MMA. Roy tidak merayakan dengan sorak-sorai atau ejekan. Ia hanya mengangguk, memberi ruang bagi Cro Cop untuk meninggalkan arena dengan kepala tegak. Dalam dunia yang keras seperti MMA, kemenangan semacam ini bukan hanya tentang menghentikan lawan dengan satu pukulan, tetapi tentang bagaimana seorang pria bisa dapat mengakhiri perjalanan seorang legenda dengan cara yang bersih, brutal, dan tak terbantahkan. Namun di balik KO yang membuat nama Roy Nelson bersinar terang, ada kenyataan pahit yang mengintai bahwa tak semua pertarungan dapat dimenangkan dengan satu pukulan. Setelah kemenangan brutal atas Mirko Cro Cop, Roy Nelson bukan lagi sekedar cerita kejutan. Ia telah menjelma menjadi ujian bagi siapapun yang ingin disebut elit di divisi heavyweight UFC. Pada UFC 117, di momen pertama Roy menghadapi petarung di puncak rantai makanan, Junior Dos Santos, striker tajam dari Brazil, cepat, bersih, dan mematikan. Sepanjang 3 ronde, Dos Santos
Membombardir Roy dengan pukulan bersih yang di pertarungan lain mungkin sudah membuat petarung lain KO. Tapi Roy tetap berdiri. Dagunya menjadi legenda malam itu. Roy menunjukkan bahwa ia bukanlah petarung yang mudah dilenyapkan, bahkan oleh striker sebrilian Dos Santos. Tapi sekaligus malam itu memperlihatkan bahwa kekuatan pukulan semata tidak cukup untuk menaklukkan para elit. Namun walaupun ketangguhan Roy tetap terlihat jelas, tantangan berikutnya semakin bervariasi dan menghadapkan Roy pada petarung-petarung dengan keahlian yang lebih terfokus dan lebih teknikal. Lawan berikutnya lebih teknikal dan licik, yaitu Fabricio Werdum, ahli jiu-jitsu dunia yang juga punya striking underrated. Pada UFC 143, Werdum tak hanya menghindari tangan kanan Roy, tapi memukul balik dengan variasi teknik yang tajam. Roy lagi-lagi memperlihatkan ketangguhan luar biasa, tapi ia tak pernah benar-benar membalikkan keadaan. Werdum bukan hanya menang, ia mengendalikan tempo, membuat Roy terlihat benar-benar lamban dan berat. Setelah kalah dari Werdum, Roy Nelson kembali ke oktagon pada UFC 159 untuk menghadapi petarung kuat asal Perancis, yaitu Cheick Kongo. Dikenal dengan fisik kekar dan striking yang keras, Kongo dianggap sebagai ujian paling berat bagi siapapun. Namun malam itu, Roy tak sekedar bertahan, ia menghabisi Kongo hanya dengan satu pukulan kanan yang khas. Roy menjatuhkan Kongo di ronde pertama, sebuah KO bersih yang jadi pengingat bahwa tangan kanannya masih jadi senjata paling menakutkan di divisi heavyweight. Ujian terbesar Roy Nelson datang dari dua nama yang kelak menjadi juara di dunia, yaitu Stipe Miocic dan Daniel Cormier. Stipe Miocic melawan Roy dengan blueprint yang sempurna, footwork konstan, kombinasi cepat, dan kontrol jarak. Stipe tak pernah memberi Roy kesempatan untuk mendaratkan pukulan pamungkas. Ia bermain cerdas dan sabar. Selama 3 ronde, Miocic menguliti Roy tanpa memberinya peluang membalas. Lalu datang juga Daniel Cormier, mantan pegulat Olimpiade dengan kemampuan kontrol luar biasa. Roy tak punya ruang untuk mengayun di UFC 166. Cormier mengangkat Roy dari kanva dan menjatuhkannya berkali-kali, membuat tangan kanannya tak sempat berbicara. Pada titik ini narasi Roy Nelson berubah. Ia bukan lagi si kejutan yang tak terduga, tapi batu ujian yang keras dan sulit ditembus. Setiap petarung top harus membuktikan diri dengan mengalahkan Roy, tapi Roy sendiri tak lagi berhasil menembus dinding itu. Ia adalah gerbang masuk ke level atas, tapi tak pernah benar-benar tinggal di sana. Setiap petarung memiliki masa keemasan, namun yang menentukan warisan mereka bukan hanya saat mereka berada di puncak, melainkan bagaimana mereka menghadapinya ketika puncak itu mulai pudar. Bagi Roy Nelson, masa-masa sulit datang perlahan namun pasti. Bukan dengan KO brutal atau cedera besar, tetapi dengan hilangnya ketajaman yang tak tampak dengan jelas. Kecepatan yang sedikit berkurang, refleks yang tak secepat dulu, dan insting yang mulai tertinggal 1 detik dari lawannya. Setelah bertarung melawan nama-nama besar seperti Stipe Miocic dan Daniel Cormier, Roy Nelson masih bertahan di UFC, tetapi angin mulai berubah. Generasi baru mulai bermunculan, Derrick Lewis, Mark Hunt, Alexander Volkov, petarung-petarung yang datang dengan kombinasi kekuatan, ukuran, kecepatan, dan pendekatan yang lebih modern terhadap MMA. Di hadapan mereka, Roy mulai kesulitan. Ia masih memiliki pukulan yang mematikan, masih memiliki dagu baja, tetapi MMA bukan lagi sekedar tentang itu. Pertarungan berubah menjadi sebuah permainan strategi, volume striking, daya tahan, dan efisiensi. Roy yang dulu mengandalkan pukulan tunggal untuk menyelesaikan semuanya, kini seringkali tertinggal dalam penilaian juri. Pertarungan demi pertarungan berakhir dengan keputusan, dan sayangnya banyak yang tidak memihak kepadanya. Para penggemar mulai melihat pola. Roy Nelson bukan lagi mesin KO yang mampu mengubah arahan dalam satu ayunan. Ia berubah menjadi petarung keras kepala yang tak mau menyerah, namun juga kesulitan untuk meraih kemenangan. Roy Nelson tidak pernah jatuh dalam kehinaan. Ia tidak pernah menjadi bahan tertawaan atau dicemooh. Namun ia juga tidak pernah kembali mencapai puncak. Dalam dunia di mana banyak petarung mengakhiri karirnya dengan kemenangan KO kejam atau kekalahan memalukan, Roy tetap menjadi dirinya sendiri, keras, konsisten, dan jujur, bahkan ketika UFC akhirnya melepaskannya. Tak ada drama, tak ada air mata, Roy hanya pindah organisasi lain dan terus bertarung, terus berdiri, seolah waktu tak lagi berlaku baginya.
Karir Roy tidak berakhir dengan satu pertempuran besar yang dikenang. Tidak ada pertarungan pensiun yang megah, tidak ada sambutan yang hangat, atau penutupan yang melibatkan sorokan penonton. Ia hanya perlahan memudar dari sorotan, dan mungkin itu adalah cara yang paling tepat untuk seorang Roy Nelson. Di dalam dunia MMA, di mana tubuh dipahat sempurna, karir dibangun dengan kalkulasi, dan kemenangan jadi satu-satunya ukuran nilai, Roy Nelson hadir sebagai wajah jelata. Ia tidak menjanjikan keabadian, ia tidak menjual mimpi palsu, yang ia tawarkan sederhana, pertarungan yang jujur. Dan justru karena itu, ia dikenang bukan sebagai raja yang pernah duduk di atas tahta, tetapi sebagai prajurit yang selalu kembali ke medan, apapun hasilnya. Roy Nelson mungkin tidak abadi di lemari trofi, tapi ia abadi di hati orang-orang yang mencintai MMA apa adanya, keras, kasar, jujur, dan tanpa topeng. Karena dalam dunia penuh ilusi, Roy Nelson adalah kenyataan. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.